Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Nah, di hari kedua ini kita pembelajaran masih online ya. Di hari yang kedua, hari Jumat ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui pengamatan terhadap contoh berbagai gambar ilustrasi, siswa dapat menjelaskan ragam gambar ilustrasi. Dan yang kedua, melalui pengamatan gambar cerita, siswa dapat membuat cerita sesuai dengan gambar secara tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks siswa, dapat mengidentifikasi gerak ikan di air dengan benar. Nah, kalian amati, di situ ada gambar. Ada gambar anak sedang bersepeda, kemudian dia ditabrak temannya dan jatuh, dan akhirnya dia ditolong. Apa sih itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu sendiri adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu foto dan gambar tangan. Di situ ada dua contoh. Kalau foto itu yang anak sekolah itu, dan gambar tangan di atas ada gambar hewan-hewan. Yang pertama yaitu cergam. Ini merupakan adalah ragam gambar ilustrasi. Yang pertama cerita bergambar. Cerita bergambar fokus pada narasi dan teks cerita, dan gambar hanya sebagai pelengkap saja. Yang kedua yaitu komik. Komik merupakan gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya padat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan dan bersifat lucu serta menghibur. Yang ketiga yaitu pamflet. Pamflet merupakan selebaran berupa tulisan, ada yang disertai dengan gambar dan yang ada yang tidak disertai dengan gambar. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembacanya. Selanjutnya yang keempat, sampul. Sampul adalah bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Sampul bisa disebut juga dengan cover. Yang kelima yaitu kartun. Kartun merupakan gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa atau kejadian tertentu. Dan yang keenam yaitu karikatur. Gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu. Bagaimana cara menggambar ilustrasi? Yang pertama, tentunya kamu harus menentukan gagasan. Kamu menentukan temanya dulu, latarnya seperti apa, tokohnya nanti bagaimana. Yang kedua yaitu membuat sketsa. Sketsa bisa berupa coretan-coretan atau gambar tipis yang berkaitan dengan tema yang sudah kalian tentukan nantinya. Dan yang ketiga yaitu pewarnaan. Pewarnaan ini bisa menggunakan cat air, krayon maupun pensil warna. Nah, kalau hari kemarin kita sudah belajar cara hewan bergerak, hari ini kita sedikit kembali mengulang. Bagaimana sih cara hewan bergerak kelinci? Kalian tahu kelinci memiliki dua kaki depan dan dua kaki belakang yang panjang dan sangat kuat gunanya untuk melompat. Dan yang kedua burung. Burung bergerak dengan sayap dan kakinya. Sayap burung berguna untuk terbang dan kakinya berguna untuk berjalan. Yang ketiga yaitu kambing. Kambing memiliki dua pasang tungkai kaki, dua kaki depan dan dua kaki belakang. Kaki kambing berfungsi untuk berjalan, berlari, serta melompat.